Warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai cloud computing. Sebelum kita masuk ke dalam penerapan praktikumnya, kita harus tahu dulu apa itu cloud computing. Cloud computing adalah model komputasi yang menyediakan layanan teknologi informasi seperti server, penyimpanan data, database, dan aplikasi melalui internet secara on demand, tanpa perlu memiliki dan mengelola infrastruktur fisik sendiri. Tujuan dari cloud computing itu sendiri adalah untuk meningkatkan efisiensi, fleksibilitas, dan skalabilitas sistem dengan memungkinkan pengguna mengakses sumber daya komputasi kapan saja, menghemat biaya operasional, serta mendukung pengelolaan data dan aplikasi secara lebih cepat dan aman. Sekarang kita masuk ke tahap penerapan praktikumnya. Langkah pertama, di sini kita install terlebih dahulu tools AWS CLI menggunakan perintah widget. Perintah widget ini tuh dipakai untuk mendownload file zip AWS-nya. Sini min o ini kita pakai untuk mengarahkan output ke nanti outputnya itu masuk ke dalam file AWS CLI.zip ini. Nah, di sini setelah kita menulis perintah ini, kita tekan enter aja. Di sini kita bisa tunggu sampai proses instalasinya selesai. Mungkin di sini akan memakan waktu agak lama. Selanjutnya, gunakan perintah unzip untuk mengekstrak isi file yang sudah kita download sebelumnya. Terakhir, gunakan perintah ini agar AWS CLI-nya siap untuk digunakan. Selanjutnya, kita masuk ke proses peretasan code. Pertama-tama kita cari dulu salah satu website yang akan kita retas. Di sini kita punya website Flowscode, di mana dia tuh menyediakan code yang legal untuk di penetration testing di AWS. Yang dimana fokus utamanya itu pada S3 bucket dan AWS Service Min Configuration. Untuk memulai peretasan code, kita masukkan perintah nslookup untuk tahu alamat IP dari domain tersebut. Di sini kita pakai perintah nslookup flows enter. Nah, di sini kita udah ngedapatin alamat IP dan termasuk beberapa alamat lain yang berhubungan dengan the flows code ini. Jika kita memeriksa salah satu IP target ini, bisa kita ambil salah satu IP target yang ini dan memasukkannya ke browser. Nah, muncul website Amazon AWS Code yang menyediakan layanan code. Artinya server atau layanan tersebut dihosting dan dijalankan menggunakan infrastruktur milik Amazon Web Service. Setelah kita mendapatkan IP target website dari nslookup, kita ambil salah satunya dan kembali melakukan reverse DNS nslookup untuk mengetahui nama domain dari alamat IP target. Nah, hasilnya itu mengungkapkan bahwa domain tersebut mengarah ke layanan S3 website US Amazon AWS.com yang udah dimiliki oleh AWS Code.
Nah, karena domain false.school itu mengarah ke domain mirip AWS, kita jadi bisa melihat isi buket dari website itu dengan perintah AWS S3 ls S3 tapi karena kita nggak punya kredensial AWS, sistem itu menolak permintaan, makanya dengan nampilin pesan unable to locate. Nah, jadi gimana cara mengatasinya? Kita pakai opsi no sync request. Jadi masih pakai perintah yang ini, tapi di sini kita tambahin no sync request. Nah, hasil dari perintah ini terlihat bahwa terdapat file penting, yaitu file secret ini. Nah, ini file pentingnya. Kalau kita mau unduh, kita pakai perintah. Misalnya kita mau unduh nih file secret ini, kita bisa pakai perintah AWS S3 cp S3 di sini kita memasukin filenya tuh ke dalam file level HTML. Oke, klik enter. Untuk melihat filenya berhasil diunduh atau enggak, kita tes buka ls. Nah, di sini bisa kita lihat ada file dengan nama level 2 HTML. Kalau kita mau buka file ini tuh, kita tinggal pakai perintah open nama file. Oke, berarti di praktikum ini kita berhasil melakukan peretasannya. Berdasarkan praktikum ini, dapat diambil kesimpulan bahwa layanan cloud computing memiliki risiko keamanan serius jika konfigurasi dan pengelolaan tidak dilakukan dengan tepat. Fokus utama pengujian adalah pada AWS S3 bucket yang salah dikonfigurasi sehingga memungkinkan akses publik tanpa kredensial resmi. Nah, dengan memanfaatkan opsi no sync request ini, praktik berhasil mengakses bucket publik untuk menemukan file sensitif seperti secret di HTML ini dan mengunduh tanpa autentikasi. Serangan terhadap web dapat mencakup berbagai teknik seperti malware injection, DDoS, hijacking, credential stuffing, misconfiguration expansion, hingga API exploitation. Praktikum ini juga menunjukkan bahwa kesalahan konfigurasi, meskipun sederhana, dapat memberikan peluang besar bagi penyerang untuk mencuri data atau mengganggu layanan. Oleh karena itu, keamanan cloud harus diperkuat melalui kontrol akses ketat, konfigurasi yang benar, pembatasan bucket publik, penggunaan enkripsi, serta pemantauan dan audit keamanan secara rutin. Sekian penjelasan saya mengenai cloud computing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan